Selamat datang di Gavi Story. Kali ini, kami akan menghadirkan kisah yang penuh ketegangan dan aksi. Selamat menyaksikan. Jangan lupa untuk menikmati setiap momen dan merasakan ketegangan di setiap adegan. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Fajar baru saja menyingsing ketika langit Gaza diterangi cahaya merah dari rudal-rudal yang melesat turun dari pesawat tempur Israel. Ledakan demi ledakan mengguncang tanah, menghancurkan gedung-gedung tinggi dan rumah-rumah warga. Asap hitam membumbung tinggi, bercampur dengan suara jeritan dan tangisan yang menggema di seluruh kota. Rumah sakit mulai kebanjiran korban, dari anak-anak hingga orang tua yang terluka parah akibat serpihan bangunan. Dunia dikejutkan oleh serangan ini, yang terjadi hanya beberapa jam setelah Israel mengumumkan akan melakukan operasi pembersihan di Gaza. Di sisi lain, Hamas tak tinggal diam. Mereka segera membalas dengan menembakkan ratusan roket ke arah Tel Aviv dan Yerusalem. Sistem pertahanan Iron Dome bekerja keras, menembak jatuh sebagian besar roket, tetapi beberapa berhasil lolos dan menghantam permukiman penduduk. Sirene berbunyi tanpa henti, memaksa warga Israel berlarian ke bunker-bunker perlindungan. Situasi semakin memanas, dan pemerintah Israel mengumumkan keadaan darurat nasional. Sementara itu, media internasional menyiarkan secara langsung kehancuran yang terjadi di Gaza dan Israel. Para pemimpin dunia bereaksi dengan berbagai cara, ada yang mengecam Hamas, ada pula yang meminta Israel menghentikan serangan. Namun, pertempuran terus berlanjut, dan dalam beberapa jam saja, ratusan orang telah tewas, sementara ribuan lainnya terluka dan kehilangan tempat tinggal. Gaza kembali menjadi medan perang, dan dunia hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Di Tel Aviv, Perdana Menteri Israel mengadakan pertemuan darurat dengan kabinet keamanannya. Dalam konferensi pers yang disiarkan ke seluruh dunia, ia mengeluarkan ultimatum kepada Hamas, mereka harus menyerah dalam waktu 24 jam atau menghadapi serangan darat besar-besaran. Israel mengklaim bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain menghancurkan ancaman teroris dari Gaza, meskipun tekanan internasional semakin meningkat. Namun, Hamas menolak mentah-mentah tuntutan itu dan berjanji akan melawan sampai titik darah penghabisan. Di jalur Gaza, ribuan warga mulai panik. Mereka sadar bahwa serangan darat Israel akan jauh lebih mengerikan dibandingkan serangan udara. Banyak yang mencoba melarikan diri ke selatan menuju perbatasan Rafah, satu-satunya jalur keluar menuju Mesir. Namun, militer Israel telah membombardir jalan-jalan utama, membuat evakuasi menjadi hampir mustahil. Para pekerja kemanusiaan berjuang keras untuk menyediakan makanan dan obat-obatan bagi mereka yang terluka, tetapi sumber daya semakin menipis. Sementara itu, di PBB, para diplomat dunia berusaha mencari jalan keluar. Beberapa negara menyerukan gencatan senjata segera, sementara yang lain mendukung hak Israel untuk membela diri. Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Israel, menghadapi tekanan besar dari berbagai pihak untuk menghentikan eskalasi ini. Namun, waktu terus berjalan, dan dunia menanti dengan cemas apakah perang ini akan semakin meluas atau ada harapan untuk perdamaian. Rafah, yang sebelumnya dianggap sebagai tempat perlindungan terakhir bagi warga Gaza, kini berubah menjadi zona berbahaya. Serangan udara Israel menghantam daerah itu tanpa henti, menghancurkan kamp-kamp pengungsi dan rumah-rumah warga. Para dokter dan relawan kemanusiaan kewalahan menghadapi gelombang korban yang terus berdatangan. Tangisan anak-anak yang kehilangan orang tua mereka terdengar di mana-mana, sementara jenazah korban mulai memenuhi lorong-lorong rumah sakit yang kehabisan tempat. Di tengah kekacauan itu, ribuan warga mencoba melarikan diri ke Mesir, tetapi perbatasan tetap tertutup. Militer Mesir, yang khawatir akan masuknya pengungsi dalam jumlah besar, menolak membuka jalur evakuasi. Sementara itu, drone Israel terus mengawasi setiap pergerakan di perbatasan, siap menghancurkan siapa saja yang dicurigai sebagai anggota Hamas. Para pria dewasa yang mencoba menyelamatkan keluarga mereka seringkali dituduh sebagai militan dan menjadi sasaran tembak pasukan Israel. Di tempat lain, kelompok-kelompok hak asasi manusia menyerukan penghentian segera serangan di Rafah. Namun, pemerintah Israel bersikeras bahwa Hamas masih bersembunyi di daerah tersebut, dan mereka tidak akan berhenti sampai semua ancaman dihilangkan. Keadaan semakin memburuk, dan dunia mulai menyadari bahwa perang ini bukan hanya tentang Hamas dan Israel, tetapi tentang kehancuran total Gaza dan nasib jutaan orang yang terjebak di dalamnya. Di Teheran,
pemerintah Iran mengadakan pertemuan darurat setelah melihat serangan brutal Israel terhadap Gaza. Pemimpin tertinggi Iran mengeluarkan peringatan keras, jika Israel tidak menghentikan agresinya, Iran tidak akan tinggal diam. Di saat yang sama, kelompok milisi Hizbullah di Lebanon mulai bergerak, menembakkan roket ke wilayah Israel Utara. Serangan ini memperluas medan perang, memaksa Israel untuk membagi fokus militernya. Di Gaza, serangan udara semakin menggila. Pasukan Hamas berusaha bertahan di antara reruntuhan, melancarkan serangan balasan dengan senjata yang mereka miliki. Namun, mereka menyadari bahwa tanpa bantuan dari luar, Gaza akan jatuh dalam waktu dekat. Iran secara diam-diam mengirimkan rudal dan peralatan militer kepada Hamas melalui jaringan bawah tanah. Senjata-senjata itu mulai digunakan, membuat Israel mengalami kerugian yang tidak sedikit. Sementara itu, Amerika Serikat mulai merasa terjepit. Mereka harus memilih antara mendukung sekutu lamanya, Israel, atau mencegah perang besar di Timur Tengah. Namun, tekanan dari lobi pro-Israel membuat Washington tetap mendukung agresi Tel Aviv. Di Dewan Keamanan PBB, negara-negara Arab menyerukan intervensi internasional, tetapi veto dari AS dan sekutunya membuat upaya diplomasi menemui jalan buntu. Dunia kini menanti langkah Iran selanjutnya. Malam itu, sirene meraung di seluruh Tel Aviv. Sebuah roket Hamas berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome dan menghantam gedung perkantoran di jantung kota. Ledakan besar terjadi, menyebabkan puluhan orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Israel terkejut, karena mereka mengira sistem pertahanan mereka tak terkalahkan. Serangan ini menjadi bukti bahwa Hamas masih memiliki kekuatan untuk melawan. Di sisi lain, media internasional terus menyoroti kehancuran di Gaza. Kota itu kini hampir tak bisa dikenali, dengan gedung-gedung yang rata dengan tanah dan ribuan mayat yang belum bisa dievakuasi. Namun, pemerintah Israel tidak peduli. Mereka menganggap serangan ini sebagai alasan untuk meningkatkan operasi militer. Perdana Menteri Israel bersumpah akan membalas dengan kekuatan yang lebih besar. Militer Israel pun mempersiapkan serangan darat besar-besaran. Tank-tank dan kendaraan lapis baja mulai bergerak menuju Gaza. Pasukan infanteri bersiap memasuki kota yang telah menjadi kuburan massal. Sementara itu, Hamas memperkuat pertahanan mereka dengan jebakan, ranjau, dan jaringan terowongan bawah tanah. Pertempuran darat yang brutal kini tak terhindarkan. Fajar baru saja menyingsing ketika ribuan tentara Israel mulai memasuki Gaza. Suara ledakan mengiringi langkah mereka, sementara tank-tank melaju melewati reruntuhan. Operasi ini diberi nama, penghancuran total, dengan tujuan untuk menghabisi Hamas sampai ke akar-akarnya. Militer Israel menyerang setiap titik yang dicurigai sebagai markas Hamas, tanpa peduli apakah ada warga sipil di sana atau tidak. Di dalam Gaza, pejuang Hamas bertahan mati-matian. Mereka menggunakan strategi perang gerilya, menyerang pasukan Israel dari balik reruntuhan dan terowongan bawah tanah. Pasukan Israel yang sebelumnya yakin akan menang cepat, kini mulai menghadapi perlawanan sengit. Jalanan berubah menjadi ladang pertempuran, dengan mayat-mayat tentara Israel dan pejuang Hamas berserakan di mana-mana. Sementara itu, dunia mulai mengecam tindakan Israel yang dianggap sebagai genosida. Demonstrasi besar terjadi di berbagai negara, menuntut dihentikannya agresi brutal ini. Namun, pemerintah Israel tetap bersikeras bahwa ini adalah perang untuk bertahan hidup. Mereka berjanji tidak akan mundur sampai Hamas benar-benar dihancurkan. Gaza kini menjadi neraka di bumi, dan belum ada tanda-tanda perang akan segera berakhir. Pasukan Israel semakin dalam memasuki Gaza, menghancurkan apapun yang mereka anggap sebagai ancaman. Serangan udara terus berlangsung, sementara tank-tank meratakan jalanan yang sebelumnya dipenuhi rumah dan sekolah. Mayat-mayat warga sipil tergeletak di antara reruntuhan, sementara para dokter dan relawan bekerja tanpa henti mencoba menyelamatkan mereka yang masih hidup. Rumah sakit penuh sesak, kekurangan obat-obatan, listrik, dan air bersih. Di tengah kehancuran, Hamas tetap memberikan perlawanan sengit. Mereka menggunakan strategi perang kota, menyerang pasukan Israel dari terowongan dan gang-gang sempit. Beberapa drone Hamas berhasil menargetkan kendaraan lapis baja, menyebabkan korban di pihak Israel. Namun, jumlah korban di pihak Palestina jauh lebih besar. Ribuan orang telah tewas, sebagian besar wanita dan anak-anak. Sementara itu, dunia mulai bereaksi lebih keras. Demonstrasi pecah di berbagai kota besar, dari London hingga Jakarta.
Negara-negara Arab mengutuk tindakan Israel dan mulai mempertimbangkan langkah militer. Iran meningkatkan dukungan mereka terhadap Hamas, mengirimkan lebih banyak rudal dan senjata melalui jalur rahasia. Perang ini bukan lagi sekadar konflik Gaza-Israel, tetapi mulai melibatkan kekuatan regional yang lebih besar. Di perbatasan utara Israel, milisi Hizbullah di Lebanon mulai melancarkan serangan besar-besaran. Ribuan roket ditembakkan ke kota-kota Israel, menyebabkan kerusakan besar dan menewaskan puluhan warga sipil. Israel segera merespons dengan membombardir markas Hizbullah, tetapi kelompok itu tampaknya telah siap menghadapi serangan balasan. Perang kini melebar ke dua front. Israel harus membagi pasukannya antara Gaza dan Lebanon. Hizbullah, dengan dukungan Iran, mulai mengerahkan pasukan mereka lebih dekat ke perbatasan. Militer Israel menghadapi dilema besar. Jika mereka menarik pasukan dari Gaza untuk menghadapi Hizbullah, maka Hamas akan kembali menguasai wilayah-wilayah yang telah direbut. Di tengah kekacauan ini, Amerika Serikat memperingatkan Iran agar tidak ikut campur lebih jauh. Namun, Iran justru meningkatkan retorika perang mereka. Komandan pasukan Quds Iran menyatakan bahwa Israel akan dibakar habis jika terus menyerang Gaza dan Lebanon. Dunia semakin dekat dengan perang skala besar di Timur Tengah, dan waktu terus berdetak menuju kehancuran lebih besar. Di Washington, para pejabat intelijen AS mulai menyadari bahwa perang ini bukan sekadar konflik biasa. Ada banyak kepentingan global yang bermain di balik layar. Beberapa laporan rahasia mengungkap bahwa perusahaan senjata besar mendapatkan keuntungan besar dari perang ini. Mereka diam-diam mendorong Israel untuk terus menyerang, sementara negara-negara lain memperkuat militer mereka dengan membeli persenjataan terbaru. Sementara itu, Rusia dan China mulai memainkan peran mereka. Rusia, yang selama ini mendukung Iran dan Suriah, mengirim sinyal bahwa mereka tidak akan tinggal diam jika perang meluas. China, yang memiliki kepentingan ekonomi di Timur Tengah, juga mulai melakukan diplomasi untuk menenangkan situasi. Namun, semua pihak tahu bahwa perang ini adalah ladang bisnis besar bagi industri militer dunia. Di dalam Gaza, rakyat biasa yang menderita akibat perang ini tidak tahu menahu tentang konspirasi di baliknya. Mereka hanya ingin bertahan hidup, mencari makanan, dan mencoba melindungi keluarga mereka dari bom yang bisa jatuh kapan saja. Sementara para pemimpin dunia sibuk dengan kepentingan mereka, rakyat Gaza dan Israel hanya bisa berharap perang ini segera berakhir, meskipun harapan itu semakin menipis. Di tengah kekacauan yang telah melanda wilayah tersebut, Iran melancarkan serangan balasan yang mengejutkan. Rudal-rudal canggih diluncurkan ke pangkalan militer Israel dan fasilitas strategis lainnya, mengubah medan perang secara drastis. Serangan ini disambut dengan retorika keras dari para pejabat Iran yang menegaskan bahwa agresi Israel tidak akan dibiarkan tanpa balasan. Serangan balasan Iran menimbulkan kerusakan yang signifikan pada infrastruktur militer Israel, memaksa komando militer Tel Aviv untuk segera menyesuaikan strategi. Banyak pangkalan dan depot senjata hancur, sementara korban jiwa mulai bertambah dari kalangan tentara. Suasana menjadi semakin mencekam, seolah seluruh wilayah Timur Tengah bersiap menghadapi konflik berskala lebih besar. Di balik ledakan dan asap tebal, dunia internasional semakin khawatir akan meluasnya konflik. Negara-negara besar mulai mendesak agar kedua belah pihak segera menghentikan aksi balasan. Namun, kebijakan keras dan sikap tegas dari para pemimpin militer memperlihatkan bahwa perang ini sudah melewati titik kompromi, dan jalan menuju perdamaian tampak semakin jauh. Sementara konflik di Gaza dan perbatasan meningkat, tepi barat menyaksikan gelombang pemberontakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Warga Palestina di wilayah tersebut, yang sudah lama merasa tertindas, bangkit melawan pendudukan dan kebijakan keras Israel. Demonstrasi dan bentrokan antara warga sipil dengan pasukan keamanan menciptakan kekacauan di jalanan kota-kota besar. Pertempuran di tepi barat tidak hanya melibatkan warga sipil, namun juga kelompok-kelompok militan lokal yang mulai mengambil alih perlawanan. Mereka melancarkan serangan sporadis terhadap pos-pos militer dan fasilitas pemerintahan yang dianggap mewakili kekuasaan pendudukan. Dalam setiap serangan, korban tak terhindarkan, baik di pihak pasukan maupun warga sipil yang terjebak di tengah konflik. Di tengah pemberontakan ini, media internasional menyoroti penderitaan masyarakat tepi barat. Aktivis HAM berteriak menuntut keadilan dan hak asasi, sementara pemerintah dunia mendesak agar kekerasan segera dihentikan. Namun, dengan semakin intensnya pertempuran,
harapan akan perdamaian tampak semakin jauh, dan tepi barat menjadi medan pertempuran baru dalam konflik yang telah menyelimuti wilayah itu. Dengan serangan yang datang dari berbagai arah, Israel kini merasa terjebak dalam situasi yang semakin genting. Di selatan, pasukan Israel berhadapan dengan perlawanan sengit di Gaza, sementara di utara, serangan Hizbullah terus mengguncang wilayah perbatasan. Rasa aman yang selama ini diyakini perlahan-lahan menghilang, meninggalkan ketidakpastian dan kecemasan yang melanda negeri itu. Para pemimpin militer Israel mengadakan rapat darurat untuk menyusun strategi menghadapi serangan yang semakin meluas. Sumber daya dan pasukan harus dibagi antara berbagai front, dan tekanan untuk meredam pemberontakan di tepi barat semakin memperberat beban. Situasi kepungan ini menciptakan ketegangan internal, di mana setiap keputusan yang diambil memiliki risiko yang sangat besar bagi keselamatan nasional. Di tengah kekacauan, warga Israel juga merasakan dampak langsung dari konflik yang meluas. Kota-kota besar berubah menjadi zona perang, dengan sirene peringatan yang berbunyi hampir setiap saat. Rasa ketidakpastian menyelimuti masyarakat, yang kini harus hidup di bawah bayang-bayang ancaman serangan mendadak dari segala penjuru. Israel, yang selama ini dikenal dengan kekuatan militernya, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa keamanan tidak lagi terjamin. Di balik dinding tebal markas Mossad, para agen rahasia berkumpul untuk merumuskan strategi baru. Mereka menyadari bahwa konflik yang sedang berlangsung telah melampaui batas, dan diperlukan langkah-langkah yang tak biasa untuk mengurangi ancaman. Dalam pertemuan yang berlangsung dengan intensitas tinggi, Mossad dan CIA menyusun rencana untuk melemahkan kekuatan musuh tanpa memicu perang global. Rencana rahasia itu melibatkan pengumpulan intelijen secara mendalam, serangan siber, dan operasi rahasia di wilayah-wilayah yang dianggap sebagai pusat kekuatan Hamas dan militan pro-Iran. Para agen bekerja tanpa lelah, menggunakan jaringan mata-mata dan teknologi canggih untuk mengumpulkan data yang dapat mengungkap rahasia operasi musuh. Setiap informasi yang diperoleh dinilai sangat berharga untuk menentukan langkah selanjutnya. Sementara itu, di lapangan, pasukan Israel terus bertempur dalam kondisi yang semakin sulit. Rencana rahasia yang disusun oleh Mossad menjadi satu-satunya harapan untuk mengembalikan kendali di tengah kekacauan yang melanda. Di tengah tekanan dan ancaman yang terus berkembang, pertemuan rahasia tersebut menjadi titik balik yang sangat krusial bagi nasib Israel dan wilayah sekitarnya. Di jantung pemerintahan Israel, ketidakpuasan mulai merayap ke dalam struktur kekuasaan. Para jenderal dan pejabat tinggi militer yang merasa strategi perang yang dijalankan terlalu berisiko mulai mempertanyakan kebijakan pemerintah. Ketidakpuasan ini dengan cepat berubah menjadi gerakan kudeta yang disusun diam-diam oleh sebagian elit militer yang percaya bahwa jalan yang diambil hanya akan membawa kehancuran. Rencana kudeta ini disusun dengan rapi, melibatkan operasi rahasia untuk mengambil alih kendali pusat komando di Tel Aviv. Dalam suasana penuh intrik dan ketidakpastian, para pemimpin kudeta berusaha mengumpulkan dukungan dari divisi-divisi militer yang merasa telah terabaikan oleh kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Mereka yakin bahwa dengan mengambil alih kekuasaan, situasi yang semakin genting bisa dikendalikan dengan lebih baik. Namun, kudeta ini tidak berjalan mulus. Ketika beberapa unit militer mulai bergerak untuk mengamankan titik-titik strategis di kota, terjadi pertempuran internal yang berdarah. Ratusan tentara terjebak di antara dua kubu, dan kerusuhan mulai merembet ke seluruh kota. Tel Aviv, yang selama ini menjadi simbol kekuatan dan ketertiban, kini terjebak dalam kekacauan yang menambah kompleksitas konflik yang telah berlangsung lama. Di tengah pertempuran yang terus berlangsung, satu insiden pengkhianatan mengejutkan kedua belah pihak. Seorang komandan tinggi Hamas, yang selama ini dipercaya oleh rekan-rekannya, secara diam-diam memberikan informasi penting kepada pihak Israel. Informasi ini membuka celah bagi Israel untuk melancarkan serangan yang lebih terfokus, mengubah arah pertempuran di Gaza secara drastis. Para pasukan Israel, yang sebelumnya berjuang keras untuk menghadapi perlawanan Hamas, kini mendapatkan keunggulan strategis. Berbekal informasi rahasia tersebut, mereka berhasil mengepung beberapa posisi penting Hamas dan merebut kendali atas area-area yang sebelumnya sulit ditembus. Namun, pengkhianatan ini juga memicu kekacauan di pihak Hamas, yang kini harus berhadapan dengan ketidakpercayaan internal dan perpecahan di antara barisan mereka. Di balik insiden pengkhianatan itu, ada pula unsur politik yang tidak terduga. Negara-negara Teluk yang selama ini dianggap netral mulai memberikan dukungan kepada Hamas, sebagai bentuk perlawanan terhadap tekanan internasional.
Pengkhianatan ini pun menjadi titik balik yang menambah ketidakpastian di medan perang, di mana setiap aliansi dan kepercayaan bisa runtuh dalam sekejap. Kegaduhan di Timur Tengah mencapai puncaknya ketika milisi pro-Iran melancarkan serangan mengejutkan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Serangan yang dilakukan secara koordinasi ini menghancurkan fasilitas-fasilitas penting dan menewaskan puluhan personel militer. Kejadian ini mengguncang fondasi hubungan antara Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, menandakan eskalasi konflik ke tingkat global. Pasukan AS segera merespons dengan serangan balik, menggunakan kekuatan udara dan darat untuk mengejar milisi yang telah menyerang. Di tengah pertempuran yang semakin ganas, ribuan tentara dikerahkan di wilayah tersebut. Kerusakan yang diakibatkan serangan ini tidak hanya menghancurkan infrastruktur militer, tetapi juga menimbulkan ketakutan yang mendalam di kalangan penduduk sipil yang terjebak di zona konflik. Serangan ke pangkalan AS ini menandai titik balik dalam konflik yang semakin meluas. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa tindakan tegas akan diambil untuk menegakkan kedaulatan dan keamanan nasional. Namun, di balik pernyataan tegas itu, dunia menyadari bahwa konflik yang telah berkecamuk sejak lama kini berpotensi berubah menjadi perang global yang mengancam stabilitas kawasan dan bahkan dunia secara keseluruhan. Di tengah eskalasi konflik yang semakin tak terkendali, PBB bersama beberapa negara besar mencoba menginisiasi gencatan senjata. Diplomat dari Turki, Rusia, dan negara-negara Eropa berkumpul dalam sebuah pertemuan rahasia yang intens, berharap bisa meredam kebakaran yang telah melahap Timur Tengah. Diskusi demi diskusi berlangsung dengan harapan bahwa jalan keluar damai dapat ditemukan sebelum lebih banyak nyawa melayang. Meskipun terdapat tekanan internasional yang besar, pihak Israel dan Hamas masing-masing menunjukkan sikap yang keras. Israel menyatakan bahwa gencatan senjata hanya bisa diterima jika Hamas menyerahkan seluruh senjata mereka, sedangkan Hamas menuntut pengakhiran serangan dan pembukaan akses bantuan kemanusiaan di Gaza. Negosiasi yang dilakukan dengan mediator internasional menemui banyak jalan buntu, di mana setiap pihak bersikeras pada tuntutan mereka. Di balik layar, masyarakat dunia terus berharap agar konflik ini segera mereda. Demonstrasi damai dan seruan melalui media sosial menjadi sorotan global, dengan ribuan suara yang menuntut perdamaian dan keadilan. Namun, dengan kedua belah pihak yang saling curiga dan tak terkompromikan, upaya gencatan senjata pun terasa rapuh, seolah-olah dunia sedang menunggu titik leleh yang bisa mengubah nasib jutaan orang. Setelah berbulan-bulan pertempuran yang melelahkan, Israel meluncurkan serangan terakhir yang didesain untuk menghabisi sisa-sisa kekuatan Hamas. Pasukan darat dan udara dikerahkan secara masif, menargetkan setiap sudut yang dianggap sebagai basis perlawanan. Operasi militer yang berlangsung selama berjam-jam ini menunjukkan intensitas yang belum pernah terlihat sebelumnya, dengan kehancuran yang menyelimuti hampir seluruh wilayah Gaza. Hamas, yang telah melemah oleh serangan demi serangan, berusaha bertahan dengan segala cara. Para pejuang yang tersisa berlindung di dalam terowongan bawah tanah dan reruntuhan bangunan, berusaha mengorganisir serangan balasan meski jumlah mereka semakin berkurang. Namun, keunggulan teknologi dan kekuatan tempur Israel jelas terlihat, sehingga perlawanan pun kian tertekan dan terdesak. Di setiap lini, di tengah serangan terakhir ini, masyarakat Gaza merasakan penderitaan yang tak terperi. Ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal, dan penderitaan kemanusiaan mencapai puncaknya. Meskipun ada seruan global untuk menghentikan konflik, serangan terus berlanjut, menandai babak kelam terakhir dalam sejarah pertempuran yang telah merenggut begitu banyak nyawa dan menimbulkan luka mendalam di kedua belah pihak. Di tengah upaya meredam konflik, sebuah tragedi besar mengguncang ibu kota Yerusalem. Ledakan dahsyat yang disebabkan oleh bom besar menghempaskan pusat kota, menewaskan ratusan orang dalam hitungan menit. Kejadian ini tidak hanya mengguncang penduduk Yerusalem, tetapi juga menggugah kesadaran global akan betapa rapuhnya keamanan di tengah konflik yang telah merajalela. Tragedi itu mengakibatkan kekacauan di jalanan kota, di mana warga panik berlarian mencari perlindungan. Laporan-laporan dari lapangan menggambarkan pemandangan yang memilukan, bangunan runtuh, asap tebal menyelimuti langit, dan warga yang terluka tak henti-hentinya diangkut ke rumah sakit yang sudah kewalahan. Kematian dan kehancuran menyelimuti setiap sudut, menjadikan Yerusalem sebagai simbol penderitaan di tengah perang yang terus berlanjut. Berbagai reaksi datang dari seluruh dunia. Pemerintah dan organisasi internasional mendesak kedua pihak untuk segera menghentikan serangan dan mengadakan perundingan damai. Namun, tekanan dan duka cita yang melanda masyarakat membuat suasana semakin mencekam.
Tragedi di Yerusalem menjadi titik balik yang menggerakkan opini publik global, meskipun pada saat yang sama menambah kompleksitas dan kegetiran dari konflik yang telah berlangsung terlalu lama. Akhirnya, setelah berbulan-bulan konflik yang brutal, gencatan senjata dipaksakan oleh kekuatan dunia yang tak lagi mampu menyaksikan penderitaan lebih jauh. Kedua belah pihak setuju untuk menghentikan pertempuran, meski persyaratan perdamaian masih dipenuhi dengan ketidakpastian dan penyesalan mendalam. Gencatan senjata yang rapuh ini menyisakan luka yang sangat dalam bagi Gaza yang hancur dan Israel yang porak-poranda. Di tengah heningnya senjata, warga dari kedua belah pihak harus mulai membangun kembali hidup mereka. Upaya rekonstruksi dimulai, meskipun bayangan perang dan trauma masih menghantui setiap langkah. Bantuan kemanusiaan datang dari seluruh dunia, namun kerusakan infrastruktur, ekonomi, dan psikologis akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sembuh. Kerajaan lama telah runtuh, dan era baru yang penuh tantangan pun menanti di depan mata. Dunia yang tadinya penuh harapan kini terjebak dalam kegelapan pasca konflik. Dampak politik, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh perang ini akan terus dikenang sebagai peringatan akan betapa mengerikannya kekerasan dan konflik bersenjata. Sementara para pemimpin global berusaha menarik pelajaran dari tragedi ini, masyarakat internasional dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa dunia tidak pernah benar-benar kembali seperti sedia kala setelah perang besar. Di tengah kegelapan konflik, penting bagi kita untuk mengingat nilai-nilai kemanusiaan yang menyatukan kita semua. Konflik ini mengajarkan bahwa kekerasan tidak pernah membawa penyelesaian yang abadi, melainkan menimbulkan luka mendalam yang menghambat proses rekonsiliasi dan pembangunan kembali kehidupan. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah untuk terus mengedepankan perdamaian, dialog, dan empati dalam menghadapi perbedaan. Semoga setiap hati yang terluka menemukan kekuatan untuk bangkit dan bersama-sama membangun dunia yang lebih adil dan penuh kasih. Ya Tuhan, berikanlah kekuatan dan penghiburan kepada setiap jiwa yang terluka, dan lindungilah mereka dari segala kejahatan dan penderitaan. Bukalah jalan bagi perdamaian dan rekonsiliasi, sehingga setiap tetes air mata yang jatuh dapat menjadi saksi akan kebangkitan harapan dan kasih sayang. Semoga keadilan dan kedamaian segera hadir, dan mereka yang telah kehilangan begitu banyak dapat menemukan kembali cahaya dalam kegelapan. Dalam semangat persaudaraan, marilah kita bersama-sama berdoa agar dunia dapat menemukan jalan untuk menyembuhkan luka-luka mendalam yang ditinggalkan oleh konflik ini. Semoga kebaikan, toleransi, dan keadilan senantiasa menginspirasi setiap langkah kita, serta mendorong terciptanya tatanan dunia di mana perdamaian dan kemanusiaan mengatasi perpecahan. Amin.